bersyukur hari ini kita ada. Semua karena rahmat dan kebaikan Tuhan. Dalam kesempatan yang terbaik ini saudara-saudara, Pastor ajak setiap pemirsa dan pendengar dimanapun berada, yuk kita bersyukur, mari memuji Tuhan Yesus kekasih hati kita. Amin. Katakan, aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bagaimana saudara-saudara, maukah kita bersama-sama di hidup ini senangkan hati Tuhan Yesus? Yuk sama-sama katakan, aku mengasihi-Mu Tuhan Yesus dengan segenap hati. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Yuk kita menyenangkan hati Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kalau hari ini kita ada, kita hidup, kita melayani, kita diberkati, kita dilawat, dijamah, didengar doa-doa kita, saudara-saudara. Marilah kita sama-sama melayani satu dengan yang lain dengan kasih Kristus. Yeay, ini bukti wujud nyata kita mengasihi Tuhan di dalam hidup ini. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanya apa? Yuk bersama-sama menyenangkan hati Tuhan. Amin. Menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Yesus memberkati. Semua kita boleh merasakan berkat-berkat Tuhan dalam tubuh kita, dalam jiwa kita, dalam roh kita, termasuk di dalam kesehatan kita semuanya. Yeay! Mari saudara-saudara tetap mengasihi Tuhan di dalam
segala perkara, di dalam segala situasi, di dalam segala kondisi. Nyatakan kasih kita lewat perbuatan-perbuatan nyata kita. Bapak Ibu sekalian, hidup ini singkat, hidup ini sementara. Taburlah apa yang baik, biar kita tuai dalam hidup ini kekekalan hal-hal yang baik. Aku mengasihimu Tuhan Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari sama-sama kita yang mau senang hati Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Mana lope-lopenya? Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk senangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Kami mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk senangkan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Tujuan hidup orang benar, tujuan hidup orang percaya, senangkanlah hati Tuhan. Kadang kita banyak harus menekan banyak hal dalam ego kita. Bukan karena kita lemah, bukan karena kita tidak kuat atau tidak mampu, tetapi karena kita memilih untuk senangkan hati Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Kami mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam,
Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk senangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hatimu. Senangkan hati Tuhan saja. Senangkan hatimu, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhanku. Engkaulah juru selamatku. Engkaulah penolongku. Engkaulah pelepasku. Engkaulah penyembuh. Amin. Halo semua saudara-saudara sekalian. Senang banget ya bisa kembali menyapa pemirsa dan pendengar yang semakin hari semakin wow, semakin ramai, semakin bertambah orang-orang yang menyaksikan pelayanan ini. Doa dan harapan Pastor Andy, kiranya semakin banyak orang yang memberikan hatinya, menyerahkan hidupnya, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena pelayanan hari ini yang berkembang luar biasa, bukan hanya nasional tapi mendunia. Banyak orang sakit disembuhkan, banyak orang susah dihiburkan, dan banyak orang yang putus asa mendapat hidup yang baru, pengharapan. Karena apa? Karena satu, karena kuasa Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur bukan hanya sekedar kuasanya yang didemonstrasikan di tengah-tengah suasana ini, tetapi kasihnya, teladannya, perbuatannya, dan kehidupan daripada Yesus Kristus, pemilik surga, boleh dinyatakan di tengah-tengah kita. Lewat siapa saudara-saudara? Lewat kita, anak-anaknya, yang percaya sungguh-sungguh dan yang mau merenungkan firman-Nya serta menjadi pelaku dari firman Tuhan yang tentunya Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita semuanya. Yeay! Maka saudara-saudara, now time for Bible. Baik, kita akan bersama-sama mendengar dan Pastor akan membacakan ayat-ayat suci dari firman Tuhan yang terambil dari 5 ayat ya, dari kitab Amsal pasal 15 ya. Kita lihat dulu ayat yang keempat ya, ayat yang keempat, Amsal 15 ayat yang keempat dulu ya. Nanti kita yang 4 ayatnya, ayat 1, 2, 3, satu lagi ayat 29. Oke, kita baca ya satu demi satu. Amsal 15 ayat yang keempat. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya. Kalau misalnya yang pakai tanda salib, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya. Selamat mendengarkan. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Ini menjadi tema di sharing hari ini yang tertera di YouTube dan di Facebook ya. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang
tidak sembuh-sembuh. Bible menegaskan lidah curang melukai hati. Jangankan kesembuhan, tetapi justru melukai. Maka kita perlu dengan kerendahan hati mendengarkan sabda Tuhan ini. Pasal ulat yang keempat ya, lidah lembut adalah pohon kehidupan. Kira-kira bagaimana? Bapak Ibu pasti bisa merefleksikan sendiri. Lidah lembut seperti apa? Sehingga kehidupan itu nyata. Pohon itu berbuah. Buahnya tidak busuk sehingga dijauhi orang. Buahnya itu memberi kehidupan, disukai banyak orang. Memberi kehidupan bagi banyak orang. Di dalam bagian lain firman Tuhan mengajarkan kita, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Hati-hati menggemakannya, karena setiap orang yang menggemakannya akan memakan buahnya sendiri. Hidup manusia yang begitu sempurna dikendalikan oleh lidah yang kecil ini. Seumpama satu kapal, lidah itu kemudinya. Salah kemudi, salah arah, rusaklah masa depan karena tidak mengendalikan lidahnya. Banyak orang hari ini menyesal ketika masuk penjara gara-gara tidak menjaga lidahnya. Seperti pujian tadi saudara-saudara, bahwa kita orang percaya yang melakukan firman Tuhan, ketika kita difitnah, kita dituduh yang macam-macam, kita bisa sih membuat telekonferensi, ya, klarifikasi atau hal yang lain. Orang benar bukan tidak bisa marah. Orang benar bukan tidak bisa tersinggung. Orang benar bukan tidak bisa membalas kejahatan dan kejahatan. Tetapi orang benar itu memiliki kontrol. Hidupnya dikontrol oleh Roh Kudus. Termasuk lidahnya akan dikontrol, inkontrol Roh Kudus. Dikontrol untuk apa? Bukan untuk mau ego, membela diri sendiri. Dalam hidup ini kadang-kadang banyak hal yang kita dapati tidak sesuai. Tetapi kita dikontrol untuk memilih, memutuskan, menjalankan hidup ini untuk senangkan Tuhan. Ya, untuk senangkan Tuhan. Nah, jadi kita sudah membaca tadi, lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Jadi kalau lidahnya tidak dijaga dari perkataan-perkataan yang busuk sia-sia, sakitnya nggak sembuh-sembuh. Bagaimana mau sembuh? Bagaimana kehidupan? Bible berkata, justru akan melukai. Seperti ada orang yang terserang sakit diabetes basah. Hanya luka kecil saja, akhirnya gatal, digaruk, tidak kering-kering. Digaruk, tidak kering-kering, akhirnya menjadi kakinya busuk. Dan secara medis ketika dicek ke dokter, yang menyedihkan ya, bisa sampai amputasi gitu. Jadi jangan sampai lidah kita ini menjadi sumber penyakit. Mungkin ada orang yang sakit gak sembuh-sembuh. Mari mulai mengkontrol lidah kita dengan kehidupan. Kalau kita terus menabur dari perkataan kita, kata-kata yang yang busuk, yang curang, jangan sampai sakit Anda tidak sembuh-sembuh karena lidah curang melukai hati. Nah, sekarang kita lihat 3 ayat dari Amsal 15 ayat 1
2 dan 3, ya. Amsal 15 ayat 1, 2 dan 3. Selamat mendengarkan. Begini, kata firman Tuhan mengajar kita. Jadi kalau saudara-saudara hari ini mengalami banyak hal yang tidak baik, engkau dituduh, engkau difitnah. Nah, begini cara menjawab tuduhan-tuduhan, fitnahan-fitnahan, atau orang-orang jahat kepada Anda. Begini cara menjawabnya. Ya, Amsal 15 ayat 1, 2, dan 3. Jawabanmu lemah lembut. Sebab jawaban yang lemah lembut akan meredakan kegeraman. Kecuali ada orang-orang yang menuduh Anda, memang dia mau menjatuhkan. Ya, itu nggak bisa. Sifat itu, jujur ya, susah diubah. Karakter itu yang bisa merubahnya hanya proses dan waktu. Itu pun kalau dia mau ada kerendahan hati. Kalau ada orang yang sukanya kepo, bully, ngomongin Anda, itu karakter. Dan itu susah dirubah, kecuali dia punya kerendahan hati. Ya, kadang-kadang proses benturan atau pengalaman pahit itu bisa mengubah orang sombong menjadi berubah. Nah, tetapi kita sebagai orang Kristen, orang percaya, ketika mengalami hal-hal yang tidak baik, dituduh, difitnah, direndahkan, dicemooh, Tuhan mau mengajarin kita. Begini cara menjawabnya. Jawablah dengan lemah lembut. Karena jawaban lemah lembut kita itu akan meredakan kegeraman. Tidak perlu kita sampai lidah kita menjadi lidah orang fasik. Tidak perlu lidah kita terus kita belokkan jadi kecurangan. Tidak perlu. Jawablah dengan lemah lembut. Kecuali saudara-saudara, kalau Pastor Andy menghardik penyakit, roh jahat, itu perlu ketegasan. Saya perintahkan roh jahat, roh kelemahan, out in Jesus name. Kita sadar betul bahwa di dalam surat Efesus mengatakan kita perlu mengerti lawan kita. Lawan kita, saudara-saudara, bukanlah manusia sesama. Lawan kita bukan darah dan daging. Lawan kita adalah roh-roh jahat yang berdiam di dalam manusia. Kasihi manusianya. Kita perlu tegas dengan roh-roh jahat. Maka ketika ada pertanyaan, kok kenapa sama orang yang didoakan kok pastor bentak-bentak, kadang sampai tepok, kayaknya keras banget. Ya, terserah Bapak Ibu menilai. Tetapi di dalam alam roh, saudara-saudara, memang tidak semua orang Kristen yang mengerti alam roh. Ya, Tuhan bicara bahwa roh di dalam kamu dari Kristus lebih besar daripada roh di dalam dunia. Dibicara soal alam roh. Nah, tidak semua orang Kristen yang memahami atau ada di area ini. Ya. Nah, ketika kita menghardik, saya perintahkan roh-roh jahat out. Kita sudah menghardik roh jahat, roh kegelapan, roh yang bikin sakit di tubuh orang tersebut, pasien tersebut, atau orang sakit, atau orang yang terikat. Jadi lidah kita ini ketika menjawab saudara-saudara kita perlu lemah lembut. Tapi lidah ini kita bisa pakai untuk menghardik roh-roh jahat. Harus tegas. Jadi kalau sama orang lain jawabnya, ya lemah lembut aja. Enje, punten, mangga gitu ya. Iye. Kalau sama roh-roh jahat, jangan. Roh jahat, ayo keluar dong dari tubuh orang itu. Kalau tidak keluar, aku yang keluar. Keluar dong please deh. Mau minta apa? Ayam putih, kemban 7 rupa, nanti dia siapin. Nah, tidak. Dengan roh jahat harus tegas. Jangan dengan roh jahat, roh-roh yang jahat, sini bermain. Jangan juga.
roh jahat, please please dong keluar. Dalam bahasa Jawa, metuo, orang metu, aku si metu. Jadi saudara, lidah ini kita ketika dengan sesama kita lemah lembut, merendah, kita nggak perlu sombong, dihakimi, ya, dituduh, ya kalau sudah tuduh udah lain lagi ya, karena sudah kita bisa mengampuni, tapi hukum di dunia ini ada aturan, ya. Kadang-kadang orang susah membedakannya, kritik dengan fitnah dan tuduhan. Yang ironisnya kalau sampai ada orang-orang yang mengaku pernah sekolah tapi belum bisa membedakan apa itu kritik membangun, apa itu tuduhan, apa itu fitnahan. Hal yang mendasar orang tersebut belum bisa mengerti. Tapi merasa pintar ngomong atau merasa hebat. Mari, seluruh pemirsa dan pendengar Pastor mengajak saudara-saudara, perhatikan firman Tuhan, perhatikan hidupmu sendiri. Ya, jadi ketika kita mengalami hal-hal yang rasanya hati ini aduh, tetap berikan jawaban yang lemah lembut, karena jawaban lemah lembut itu akan meredakan kegeraman. Tetapi bagian B ya dari Amsal 15 ayat yang pertama. Tetapi perkataan yang pedas, pedis, kencang bisa membangkitkan marah. Ya, ada peribahasa, semut pun yang paling kecil kalau kamu ganggu dia bisa menggigit Anda gitu. Perhatikan peribahasa ini. Jadi orang jangan merasa besar atau merasa hebat, merasa songong, jangan. Kalau orang-orang fasik, ya sudah, memang dia hidup dalam kefasikan. Tetapi orang benar tidak begitu. Orang benar akan memberikan sikap lemah lembut, karena lemah lembut ajaran Tuhan ya. Mengenai orang itu terima nggak terima, itu urusan dia. Tapi kita diajar untuk lemah lembut. Jangan kita berkata-kata yang membangkitkan amarah. Kadang-kadang aneh ya, ada orang yang tahu orang membuat ucapan-ucapan yang tidak baik, udah tahu tidak baik, orang itu meneruskan lagi. Harusnya kita itu sudah tahu nggak bagus, ya kita itu doakan, kita keep gitu ya. Ada orang-orang yang memang sudah tahu nggak bagus ya, sifatnya provokasi, dasar provokasi, diprovokasi lagi. Nah, orang-orang gini kalau dapat pelajaran ya puji Tuhan ya. Tapi kita sebagai orang yang benar, jangan mau untuk mengeluarkan kata-kata lidah curang. Ya, sebab apa? Ayat yang kedua. Sebab lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan. Bukan caci maki, bukan nyinyir, bukan provokasi, bukan juga penggiringan opini-opini yang menyesat-nyesatkan. Bukan. Lidah orang bijak itu mengeluarkan wisdom, pengetahuan, kebijaksanaan. Tetapi perhatikan di sini, mulut orang bebal mencurahkan, mengeluarkan kebodohannya sendiri. Kadang-kadang ya, kita memang susah menebak hati orang, jujur. Tetapi ada satu prinsip yang kita bisa mengerti hari ini, bahwa kalau engkau ingin tahu hati orang itu baik atau busuk, perhatikan omongannya. Kalau omongannya suka mengsetan-setankan orang lain, hatinya setan. Karena tidak mungkin, kata firman Tuhan mengajar saya, dari satu mata air, dari satu sumber keluar dua mata air. Jadi sama halnya, tidak mungkin dari hati yang baik keluarkan kata mensetan-setankan, memaki-maki, membinatang-binatangkan orang lain, merendah orang lain, tidak. Jadi tips ini yang saya hidupin dan Anda bisa lihat.
Kalau misalnya orang itu mau kita lihat hatinya apa, lihat omongannya. Kalau omongannya ya tadi lemah lembut, mengeluarkan pengetahuan, firman Tuhan, penuh kasih, mendidik, saudara-saudara, ya. Saya percaya orang-orang tersebut banyak disukai orang. Ayo cek juga bagaimana kita di rumah, bagaimana kita di sekolah, bagaimana kita di kerjaan, bagaimana kita di lingkungan kita, ya. Ada peribahasa berkata, karena mulut badan binasa. Ayo, bagaimana kita, apa kita di keluarga, di lingkungan, di masyarakat, kita disukai orang. Karena apa? Bukan kita cari muka. Karena lidah kita mengeluarkan pengetahuan. Kalau lidah kita melukai hati, ini waktu yang terbaik untuk berubah. Ya, ini waktu yang terbaik tidak untuk menyalahkan ABC, tapi untuk introspeksi diri. Sebetulnya selama ini apa sih yang keluar dari lidah saya? Kehidupankah atau yang melukai hati? Dan bahkan kadang-kadang ada teguran datang, pelajaran hidup dalam kehidupan orang tersebut sudah sakit, sudah paru-parunya infeksi TBC, sudah nafasnya sesak, masih juga tidak belajar untuk mengeluarkan kata-kata yang baik. Apa yang kau tabur akan engkau tuai. Bicara soal lidah yang curang, lidah yang melukai hati, ini nggak bicara muda atau tua. Yang nanti akan dihukum itu bukan usiamu, tetapi perbuatanmu. Dan lidah curang ini, lidah jahat ini, tidak harus dia tua, bisa muda. Tidak juga harus muda, bisa tua. Intinya, lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan. Katakan amin. Ya. Lidah orang benar itu penuh dengan lemah lembut. Katakan amin. Sebab apa, saudara-saudara? Karena mulut orang bebal itu akan mengeluarkan amarah, kebencian, kebodohan, menjelekkan orang lain. Dan itulah saudara-saudaranya. Perhatikan baik-baik ini ayat yang ketiga. Sebab mata Tuhan ada di segala tempat. Dia, Tuhan, mengawasi orang jahat dan orang baik. Baik dan benar itu bukan menurut ukuran manusia. Kalau hari ini banyak orang yang, contoh pastor ngomong diri sendiri, membuli, mengejek, memfitnah, menghasut, supaya orang-orang menjauhi pelayanan ini, saudara-saudara yang pastor dipercaya Tuhan untuk mengerjakannya day by day. Dengan tuduhan-tuduhan sesat, palsu, sihir, apalagi setan, dukun. Jangankan satu orang ya, 1000 orang yang menyatakan saya jelek, itu tidak lantas membuat saya menjadi jelek gitu. Wah, kita ini GR-GR nih. 1 juta orang menyatakan saya Andi Lau. Cie, Andi Lau. Tongku tongpai tong seng tong heng tong seceni. Ye, Andi Lau. Tidak membuat saya menjadi Andi Lau. Mungkin jadi Andi Layau. Ya. Jadi 1-2 orang menuduh saya yang aneh-aneh, itu tidak lantas membuat saya menjadi aneh gitu ya. Anda pun saudara-saudara juga dibilangi keluarga miskin kah, ya, orang busuk kah, tidak membuat Anda menjadi busuk, karena buahmu ditentukan dari hidupmu. Jadi omongan orang, konsepnya orang tidak mengubah saya menjadi orang tersebut. Misalnya saya dibilang apa ya, ketua
partai. 1000 orang menyatakan saya ketua partai, tidak mengubah saya dari seorang hamba Tuhan. Tetapi yang paling penting di mata Tuhan, Tuhan itu omniscient. Tuhan yang maha tahu. Dia tahu mana orang jahat, mana orang baik. Saudara pun demikian ketika engkau mengalami hal-hal tuduhan-tuduhan yang jelek buat keluargamu, buat masa depanmu, tidak mengubah apa-apa. Tidak mengubah apa-apa. Cuma memang hari ini ada namanya Undang-Undang ITE, ataupun ada tindakan-tindakan yang merugikan orang lain secara hukum pidana, ataupun delik aduan. Itu kan memang harus diatur dengan undang-undang di dunia. Kalau tidak, bagaimana alangkah negeriku ini menjadi sangat-sangat tidak tertib. Ya. Oke, saudara-saudara. Nah, karena mata Tuhan ada di segala tempat, Tuhan maha tahu mengawasi orang jahat dan orang baik. Nah, goalnya banget ini, Pastor ajak saudara satu ayat lagi ya. Kan 5 ayat hari ini kita buka. Sekarang kita lihat ayat 29. Ayat 29 dari Amsal 15. Sebab saudara-saudara sekalian, Tuhan itu jauh dari orang fasik. Anda bisa bayangkan, kalau Tuhan jauh, bagaimana doa-doanya bisa didengar? Ini gak usah ditafsir lagi ya. Tuhan itu jauh daripada orang fasik. Kita tidak sedang mau jadi orang fasik. Kita justru meninggalkan kefasikan. Kenapa? Bagian B dari Amsal 15:29. Karena doa orang benar didengarnya. Renungkan saudara-saudara, bagaimana kalau dari satu sumber keluar kefasikan dan kehidupan. Mari, doa orang benar. Puji syukur sampai hari ini. Saya pernah sakit ya. Komplikasi bahkan hampir mati. Saya pernah COVID ya. Dan gejala berat banget, hampir mati. Saya pesan ini kepada saudara-saudara pemirsa dan pendengar. Tuhan menolongku. Doa orang benar didengar Tuhan. Tetapi orang fasik, Tuhan itu jauh dari orang fasik. Kalau jauh itu berarti apa? Doanya ya, kalau dia sakit tubuhnya, sakitnya nggak sembuh-sembuh. Jadi berbaliklah pada Tuhan dan hidupilah kehidupan Kristus sebagai orang percaya. Saudara melayani. Bagi Bapak Ibu sekalian yang belum percaya Tuhan Yesus dan menyaksikan video ini, pelayanan ini, datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang menyelamatkan hidupmu hari ini, dan hidupnya akan datang. Hanya satu jalan ke surga, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau engkau berdoa di dalam nama Yesus oleh firman-Nya sudah memberi Anda kebenaran. Dan kebenaran akan memerdekakan Anda. Dan satu janji Tuhan sebagai closing statement hari ini, doa orang benar didengarnya. Bukan bicara soal doa orang Kristen atau non-Kristen, tetapi doa orang benar. Bukan bicara soal kamu senior, gelarmu banyak, atau junior, atau pemula, muda tua. Bukan bicara itu. Tetapi doa orang benar didengarnya. Orang benar dari lidahnya mengeluarkan pengetahuan, lemah lembut, kehidupan. Tetapi orang fasik itu mengeluarkan kata-kata yang melukai hati. Kiranya renungan ini saudara-saudara boleh terus membawa hidup kita, supaya kita sebagai orang percaya memiliki otot rohani. Kita bertumbuh tidak hanya fisik saja, tidak bertumbuh usia saja. Happy birthday, happy birthday. No! Tapi kita bertumbuh menjadi manusia rohani yang dilatih dong otot rohaninya supaya tumbuh. Jangan hanya bodybuilding, nge-gym, naikkan imun. Itu bagus di zaman ini. Tetapi jangan lupa juga,
suatu hari kelak saya dan Anda pasti menutup mata di dunia yang sementara ini dan berjumpa dengan Bapa kekekalan, Bapa yang punya firman. Dan doa Pastor Edi hari ini, saat kita berjumpa dengan Bapa di surga, kita penuh dengan rasa syukur, bangga, dan berterima kasih karena selama kita hidup, firman-Nya betul-betul menuntun dan mengubah kita menjadi anak-anak Tuhan yang dibanggakan. Haleluya, praise God forevermore. Glory, glory, glory to God. Pastor Andy mendoakan Anda semua, Bapak Ibu sekalian, omah, amah, engkong, opah, kakek, nenek, adik-adik sekalian, orang-orang muda, pemuda-pemudi, ya, duda, janda. Pastor doakan Anda semua hari ini. Diberkatilah rohanimu, diberkatilah jiwamu, diberkatilah tubuhmu. In Jesus' name. Tuhan Yesus tidak meninggalkan Anda yang percaya kepadanya. Di dalam kondisi apapun, di tengah pandemi ini, saya berdoa dan saya percaya firman Tuhanlah yang sudah berjanji. Dia memproteksi Anda semua dengan kasih setianya. Kasih setia Tuhan itu lebih daripada hidup. Immanuel, Tuhan beserta kita sekarang sampai selama-lamanya. Ada kesembuhan di tubuh Anda saat ini mengalir bagi orang-orang sakit. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Aliran kesembuhan menjamah tubuh Anda. Dan Pastor berpesan, sebagai orang yang didengar doanya, ucapkanlah hal-hal yang baik-baik. Kita ini corongnya Tuhan, bukan corongnya setan. Maka ucapkanlah sebagai anak-anak Tuhan hal-hal yang membangun, hal-hal yang baik, hal-hal yang memberkati. Termasuk untuk tubuh Anda. Jangan kutuki tubuh Anda, jangan kutuki hari esok Anda. Ucapkanlah apa yang engkau yakini dan jangan ucapkan apa yang tidak engkau ingini. In Jesus' name, tubuh Anda semuanya mengalir kehidupan. In Jesus' name, perkataan Anda sejak hari ini akan mengalir kehidupan. In Jesus' name, setiap pemirsa dan pendengar hari ini, kondisimu membaik. Darahmu normal, jantungmu normal, matamu normal, paru-parumu normal. Pastor berdoa bagi Bapak Ibu sekalian menyaksikan ini yang sedang terinfeksi COVID. Angkat tangan saudara. Jika engkau temukan kesulitan, tangan Anda taruh di dada. Tangan yang terangkat maupun tangan yang ditaruh di dadanya. In Jesus' name. Touch. In Jesus' name, one more I pray to the Lord. Touch. Be healed, be free, and be clear. Virus, bakteri, jamur, out! COVID, out! Cancer, out! Tumor, out! In Jesus' name, sakit penyakit itu meninggalkan tubuh Anda dan kekuatan dari Tuhan Yesus mentouch hidup Anda semuanya. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapakku di surga. Dipermuliakan namamu melalui pelayanan dan doa-doa ini. Biarlah Bapa disenangkan. Soli Deo Gloria, terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Sebuah kehormatan Pastor bisa share, berbagi, dan mendoakan dan melayani Bapak Ibu sekalian, pribadi-pribadi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pray, saling topat dalam doa ya, saling mendukung dalam pelayanan, dan juga saling membangun satu dengan yang lain. Lakukan itu di keluarga Anda, di komunitas Anda, di kota Anda. Ucapkanlah kata-kata yang membangkitkan semangat, dan doakanlah kota di mana kau berada. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Ingat, sola fide, hiduplah oleh iman, dan Immanuel, rahmat Tuhan Yesus memberkati. Makasih England, makasih Ibu Sri Wijaya, makasih semua yang sudah hadir.
yang wah ini banyak banget ya. Ya tadi nama-nama pastor sebut, nama-nama yang mewakili hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Selamat masuk hari yang baru. Happy, 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 happy. Sukacita, joy, 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 joy. Karena Tuhan Yesus Kristus ada bersama kita. Yes. Bless you.